untuk waktu yang diberikan kepada saya. Salam kenal buat teman-teman semuanya. Eee, kita melihat bahwa Tuhan itu adalah Allah yang sangat baik buat kita ya. Tadi saya juga ternyata saya satu frekuensi dengan Bu Lina pagi hari ini ya. Tadi saya juga mau ngomong gini, apa namanya, hati yang gembira itu adalah obat dan itu memang betul ya. Kenapa? Karena memang di dalam kita hidup di abad 21 ini perlu sekali hati yang gembira. Kembali lagi, balik-balik lagi firman Tuhan dan firman Tuhan ya. Disitulah kita melihat kebaikan dan kebaikan Tuhan. Kenapa hati yang gembira adalah obat? Saya senang sekali dengan ayat itu. Karena, setelah saya pelajarin sekian lama, Tuhan itu sungguh-sungguh ajaib ya. Itu firman ditulis 2000 tahun yang lalu, tapi sangat penting untuk kita hidup yang abad 21 ini. Karena kita lihat ya, secara kasat mata, kita nggak bisa menolak juga bahwa kita nggak bisa menutup mata, maksudnya dunia nggak semakin baik gitu ya. Itu sudah sering dikumandangkan ya, dunia tidak semakin baik. Tapi kita punya Allah yang dahsyat, kita punya Allah yang luar biasa, sehingga dunia yang boleh gelap, tapi kita anak-anak Tuhan kan nggak boleh gelap, ya. Kita terus Tuhan bersinar dalam kehidupan kita, oleh sebab itu kita harus mengandalkan Dia terus dan mempunyai hati yang gembira supaya apa? Kita sehat selalu. Karena Amin. memang Tuhan mengatakan bahwa kalau hati yang gembira itu adalah obat. Kenapa? Karena sel-sel kita itu dibangun oleh hormon-hormon yang penuh dengan sukacita. Kalau hormon sukacita itu ada dalam hidup kita, maka sel-sel itu akan sehat. Nah, kalau sel-sel itu sehat, sel-selnya bisa regenerasi. Kalau sel-selnya regenerasi, maka orang itu akan sehat. Begitu. Dan itu Tuhan berikan luar biasa, saya pelajari, Tuhan itu benar-benar dahsyat ya, sampai sekecil-kecil itu Tuhan perhatikan gitu. Nah, teman-teman, pada pagi hari ini kita mau mau belajar sedikit tentang, eee, penyakit stroke ya, stroke disease gitu. Nah, kenapa saya juga kaget Ibu Eri waktu bilang, "Wah, ini, judul yang bagus," gitu ya. Saya pikir, "Wah, kenapa ya?" Memang sekarang ini banyak sekali, karena pola makan, mmm, pola hidup sehatnya sekarang ini susah sekali kita dapatkan, apalagi pola makan ya. Makan semua siap saji, semua orang disibukkan dengan pekerjaan sehingga kurang memperhatikan pola makan ya, pola hidup kita itu sangat terganggu sekali. Apalagi nanti ke depan anak-anak kita. Kasihan sebetulnya ya. Tapi itulah kenyataan yang harus kita hadapi. Oke, kita mulai saja teman-teman. Materi kita yaitu stroke disease. Saya sudah dijadikan co-host kah, Ibu Lina? Bisa langsung Bu Dokter, bisa langsung Oke, share, open. oke kalau gitu siap. Kemana ini ku? Tunggu, 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 tunggu. Layoutnya kemana nih? Sebentar, sebentar. Kok hilang nih? Tunggu ya. Sebentar teman-teman. Ada filenya. Iya, kan saya ngajar situ. Untuk orang mengajar saya. Oke,
tema kita pada pagi hari ini adalah stroke disease. Ya, kita kita belajar dulu apa itu stroke gitu ya. Nah, ternyata stroke itu adalah gangguan pasokan darah ke otak. Ya, jadi ada gangguan, mestinya darah itu kan mengalir ya ke seluruh tubuh kita sampai ke otak. Nah, disitulah terjadi gangguan aliran darah ke otak. Nah, kenapa terjadi gangguan? Karena adanya sumbatan. Satu, ya. Bisa karena sumbatan, bisa karena pecah pembuluh darah. Sering kita dokter ngomongin, "Oh, pembuluh darahnya pecah. Oh, sumbatan," gitu ya. Nah, mana yang lebih lebih ringan? Yang lebih ringan adalah yang sumbatan, ya. Kalau pecah pembuluh darah, yaitu atau stroke hemoragik, itu biasanya yang kita dengar, "Oh, itu harus dioperasi, otaknya, harus dipotong pembuluh darahnya," begitu ya. Nah, jadi itu yang lebih berbahaya, karena untuk menyebabkan kematian lebih besar. Dan juga kalau misalnya dioperasi pun, mengalami kecacatan itu lebih besar, gitu. Kalau yang sumbatan biasanya karena ya, kita lihat ada kecacatan, eee, tangannya atau kakinya atau mulutnya gitu ya. Nah, itu disebabkan oleh apa? Yaitu tadi sudah saya katakan pasokan darah ke otak itu mengalami gangguan, ya. Apa yang dibawa oleh darah ke otak? Yaitu oksigen, makanan, ya, nutrisi-nutrisi dari makanan kita yang sudah diserap oleh darah dan kemudian akan dibawa ke otak itu mengalami gangguan. Nah, gangguan ini ya, otak ini yang mendapatkan gangguan karena tidak mendapatkan suplai oksigen dan nutrisi, maka yang terjadi adalah sel-sel di otak itu akan mati. Matinya semua enggak, Dok? Ya enggak, tergantung. Tergantung kalau dia sampai pecah pembuluh darah, berarti yang mati sel-selnya lebih banyak daripada yang sumbatan. Begitu. Jadi disitulah letaknya. Jadi apa yang menjadi dasar di sini adalah sel. Kenapa sel, Dok? Karena tubuh manusia untuk terbentuk Ibu Lina, terbentuk Ibu Eri, terbentuknya Pak Weni atau dokter ini juga teman-teman yang lain, itu dasarnya adalah basicnya itu sel. Jadi sel-sel itu bergerombol membentuk jaringan, ya jaringan kulit gitu ya. Nah, contohnya yang paling gampang. Nah, kemudian dari jaringan bergerombol lagi membentuk organ. Nah, dari organ ini terbentuklah suatu manusia itu. Nah, karena akibat daripada bagian tubuh yang dikendalikan otak mengalami gangguan mengalami gangguan atau tidak berfungsi dengan baik, yaitu karena adanya sumbatan tadi, ya. Nah, kalau orang itu mendapatkan suatu kejadian, teman-teman misalnya mendapatkan kejadian, "Wih, ini kok kayaknya stroke," atau gak terjadi gangguan ya, kita tahu ini stroke gitu. Maka orang itu harus segera dibawa ke dokter secepatnya atau ke rumah sakit. Yang paling betul itu adalah ke rumah sakit. Kenapa? Karena setiap kejadian penyakit itu ada namanya golden period, ya. Semakin golden period kita masih dalam golden period, maka orang itu akan mendapatkan penyembuhan lebih sempurna lebih daripada golden period, biasanya 6 jam, ya. Jadi kalau stroke itu hitungannya sudah bukan jam lagi, tapi menit. Semakin cepat dia dibawa ke rumah sakit, diatasi, semakin komplikasinya semakin ringan. Begitu, ya. Jadi nah, kenapa harus dilakukan secepatnya? Supaya untuk meminimalisir kerusakan di otak dan terjadinya komplikasi yang lebih parah. Ya, teman-teman mulai sekarang tahu ya, jadi stroke itu ada 2, ada stroke yang sumbatan, ada stroke karena pecah pembuluh darah, ya. Nah, biasanya yang stroke karena sumbatan, ya, itu karena itu tadi, karena ada yang menyumbat sehingga oksigen dan
apa makanan-makanan nutrisi itu nggak sampai ya, jadi mandek di situ. Eh, Mungkin ada yang sumbatannya sedikit ya masih bisa ya, jadi itu komplikasinya kecacatan itu lebih sedikit gitu ya. Nah, sedangkan karena sumbatan stroke karena sumbatan itu sebetulnya ada dua lagi ya, bisa karena gumpalan pada salah satu arteri yang memasuk darah ke otak atau gumpalan dari tempat lain. Jadi misalnya ada nih gulungan gitu ya kayak apa bentuknya lemak gitu ya. Nah, itu pas ikut aliran darah nyumbet di situ. Nah, bisa itu karena namanya emboli. Ya, jadi pokoknya biasanya dokter ngomongnya ya udah stroke karena sumbatan gitu ya. Yang penting teman-teman tahu. Nah, kalau stroke karena pecah pembuluh darah ya biasanya penyebabnya itu hipertensinya tidak terkontrol, teman-teman. Nah, orang yang karena tensinya tiba-tiba melonjak tinggi 200 tiba-tiba langsung pingsan atau langsung koma itu biasanya stroke hemoragik itu perdarahan. Ya, jadi bisa juga terjadi pada orang yang minum pengencer darah. Itu juga bisa terjadi stroke. Lucu ya. Kenapa? Karena pengencer itu karena pengencer darahnya sudah lama diminum, maka membuat apa pembuluh darahnya itu terlalu gimana ya ngomongnya ya. Jadi sehingga untuk gampang sekali sensitif sekali untuk terjadi pecah begitu. Makanya kalau orang-orang minum obat pengencer darah harus hati-hati juga. Nah, sekarang tunggu saya pindahkan dulu ini supaya nggak mengganggu. Eh, eh, kok nggak mau nih. Nah, jadi apa sebetulnya penyebab daripada stroke? Ya, kita belajar selangkah lagi. Sebetulnya stroke itu disebabkan oleh apa? Ada disebabkan karena kesehatan, contohnya darah tinggi. Nah, darah tinggi ini faktor terbanyak yang menyebabkan stroke. Kemudian apalagi orangnya kegemukan atau obesitas dan juga diabetes. Nah, kenapa diabetes? Karena diabetes ini adalah penyakit di mana beli pabrik gula tapi dapat bonusnya banyak. Ya, kalau saya mengatakan kalau ngajar diabetes itu saya katakan gini, kalau di mall kita itu buy one get one, oh itu ibu-ibu paling seneng tuh. Kalau ke mall ya, wih beli satu dapat satu, apalagi kalau beli satu dapat dua, wah itu lebih seneng lagi ya. Di sini diabetes itu juga begitu, beli pabrik gula, dapatnya free-nya itu 5, bahkan 6, bahkan 7 gitu ya. Itulah diabetes. Nah, salah satunya free-nya adalah stroke gitu. Darah tinggi jantung. Nah, jadi penyakit jantung pun bisa menyebabkan stroke. Kolesterol tinggi juga bisa menjadi stroke ya. Yang sering banyak terdapat sekarang adalah orang yang tidurnya ngorok atau sleep apnea ya. Kenapa dok tidurnya ngorok? Iya kadang-kadang kalau ngorok itu oh gitu terus nyumbet gitu. Nah, itu bisa ya. Terus orang yang kedua adalah orang yang pernah kena serangan jantung sebelumnya ya atau gejala stroke ya. TIA itu serangan tension apa serangannya itu baru baru gejala itu bisa menjadi stroke beneran. Jadi makanya kadang-kadang orang bilang, ih stroke-nya 4 kali, 5 kali, stroke ketiga, stroke kedua gitu ya. Mungkin stroke pertamanya itu masih TIA ya. Jadi di situ itu bisa menyebabkan stroke lebih dalam lagi. Nah, biasanya karena apa? Itu karena faktor gaya hidup. Contohnya merokok, orang kurang olahraga, konsumsi obat-obat terlarang, kecanduan alkohol. Nah, kemudian apalagi faktor kesehatan dan gaya hidup di atas bisa menyebabkan penyakit jantung seperti serangan jantung. Tidak hanya stroke, tapi karena faktor kesehatan dan gaya hidup ini, maka bisa menyebabkan penyakit jantung. Karena jantung itu dan stroke itu ternyata berhubungan, teman-teman. Ya. Nah, orang darah tinggi, kolesterol tinggi, larinya ke jantung gitu.
Nah, biasanya kolesterol ini kita dapatkan ya zaman-zaman dulu itu orang yang kena stroke itu biasanya umurnya di atas 55 tahun. Nah, karena kita hidup di abad 21, tadi saya sudah ngomong ya, hidup di abad 21, hidup di abad 21. Karena ini sangat-sangat rentan. Ternyata orang hidup di abad 21, orang yang kena stroke itu banyak yang sebelum umur 55. Pernah menemukan nggak di sekitar kita? Nah, itu. Karena apa? Yaitu karena pola daripada gaya hidup atau pola makan, ya. Terus apalagi faktornya? Faktor keturunan atau perubahan hormonal. Nah, siapa yang perubahan hormonal itu contohnya apa, Dok? Orang-orang yang memakai pil KB atau terapi hormon. Itu juga harus hati-hati. Nah, sekarang apa yang menjadi tanda untuk sebagai orang itu, tanda-tanda orang stroke? Nah, gejalanya ya, tanda-tanda itu gejala. Nah, itu bervariasi pada setiap orang ya atau setiap pengidap. Tapi biasanya itu mendadak teman-teman, tahu-tahu, ih kok orang ini aneh gitu ya. Biasanya bisa mudah dikenalin. Biasanya gini, yang paling kita kaget, "Loh kok mulutnya miring ya?" Gitu loh. Yang paling sering itu wajah, "Loh kok mulutnya miring sebelah?" Nah, kemarin ada anaknya teman saya di gereja, dia seorang dokter muda. Nah, dia masih apa, internship ya, tiba-tiba mulutnya miring. Mamanya telepon saya bilang, "Oh enggak, kalau muda enggak lah, anaknya sehat enggak." Karena itu Bell's palsy. Nah, tapi teman-teman harus, bedakan ya, itu Bell's palsy atau stroke. Tapi lebih baik meskipun itu Bell's palsy, tetap harus cepat-cepat ke dokter karena untuk supaya cepat-cepat teratasi, untuk bisa kembali seperti sempurna, seperti semula. Nah, terus udah gitu apalagi yang mudah dikenali, orang itu tiba-tiba nggak bisa ngangkat tangan, letoy, lemes banget nggak bisa gitu, bisa tapi terus gloyor lagi tangannya. Begitu juga dengan tungkai kakinya, ya. Jadi kakinya tiba-tiba nggak bisa diangkat gitu. Saya pernah dapat telepon dari temen, dia enak-enak pakai celana, tiba-tiba nggak bisa gitu ya. Nah, lucu kan, jadi kenapa gitu, saya bilang, "Cepet-cepet ke rumah sakit," ternyata stroke. Nah, yang ketiga apa, tiba-tiba ngomongnya itu nggak jelas gitu. Biasanya bisa jelas begini nih, nggak tahu ngomongnya apa. Nah, itu cepet-cepet dibawa ke rumah sakit ya, supaya tertangani dengan cepat. Nah, bisa juga orangnya itu kesemutan, mual, muntah, itu sakit kepala yang hebat ya, terus disertai dengan pusing, yaitu seperti berputar. Nah, kemudian penurunan kesadaran, sulit menelan atau gampang tersedak, mengalami gangguan keseimbangan dan koordinasi, hilang penglihatan tiba-tiba, atau penglihatannya itu double. Nah, itu bisa menjadi tanda buat orang stroke. Nah, kapan orang itu harus ke dokter? Nah, seperti tadi ya, saya bilang kalau ada gejala ini mulutnya miring atau wajahnya miring, itu cepat-cepat itu menjadi tanda harus segera ke dokter. Terus tidak mampu ngangkat tangan atau kakinya lemes atau mati rasa sehingga berat diangkat kayak tadi saya ngomong seperti teman saya ditelepon, teman saya itu pakai celana nggak bisa tiba-tiba ya. Nah, terus tidak bisa menirukan bicara atau cadel. Bicaranya sudah kacau. Nah, terus biasanya kalau ke dokter, apa yang dilakukan oleh dokter? Nah, biasanya dokter itu pasti akan suruh cek darah. Yang pertama-tama pasti apa? Cek darahnya, yaitu ada nggak diabetes. Karena diabetes itu pemicu stroke. Nah, kemudian apa? Ada nggak infeksi-infeksi lain, gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah tes darah, maka dokter akan mengadakan CT scan, MRI atau USG. Dan tak lupa dokter akan melakukan EKG, EEG maupun angioplasti untuk menentukan ada tidaknya pelebaran pembuluh darah, begitu. Nah, kemudian bagaimana kalau sudah terkena stroke, apa terapinya? Nah, biasanya terapinya tergantung jenis stroke-nya, ya, dan biasanya, eee, terapinya itu dilakukan oleh dokter di rumah sakit. Setelah itu
dokter sudah selesai di terapi oleh dokter, maka pada saat akan pulang, dokter akan menganjurkan untuk fisioterapi. Nah, fisioterapinya apa? Bisa terapi fisik, bisa terapi psikologi, bisa terapi bicara, dan segala macam tergantung apa yang ditemukan pada diri pasien. Nah, sering ya kita menemukan gini, "Lagi kemana fisioterapi?" Gitu ya, orang stroke. Nah, stroke itu teman-teman ternyata ada komplikasinya. Komplikasinya apa? Yaitu adanya gumpalan darah yang terjadi di tungkai yang berujung pada kelumpuhan, ya. Biasanya ini dokter akan memberikan terapi dengan obat-obat anti penggumpalan darah. Di samping itu apa? Bisa juga terjadi penumpukan cairan di otak atau hidrosefalus. Kemudian orang itu bisa kelainan menelan karena apa? Bicaranya cadel tadi ya. Sehingga ini berbahaya. Kenapa? Takut makanan itu masuk ke paru-paru, menimbulkan penyakit yang lain, kelainan di paru-paru lagi. Nah, apa itu biasanya contohnya? Yaitu pneumonia aspirasi. Nah, ini sering terjadi pada bayi. Bayi itu kesedak air susu, sama seperti itu, ya. Kemudian apalagi komplikasinya? Yaitu cacat permanen, sudah telat, apalagi kalau dia stroke-nya sudah berkali-kali. Nah, komplikasi yang terakhir adalah depresi. Kok depresi ya, Dok? Iya. Kenapa orang yang stroke itu tingkat depresinya tinggi? Apalagi kalau orang itu biasanya pekerja keras, ya. Kerja, pokoknya dia orang yang kerja, bukan orang yang pemalas. Kenapa dia depresi? Karena biasanya ngambil minum, bisa ngambil sendiri, ini harus orang. Kadang-kadang ngomong, dia pingin apa, orang nggak ngerti dia ngomong apa. Itu membuat kesel di badan dia. Lama-lama dia depresi. Itu yang terjadi, teman-teman. Nah, sekarang bagaimana cara mencegahnya? Ya, cara mencegahnya adalah menerapkan gaya hidup sehat. Contohnya apa? Olahraga, tidak merokok, menjaga berat badan ideal, tidak konsumsi makanan minuman beralkohol atau barang-barang narkotika, benda-benda narkotika. Ya, kalau narkotika kita sudah tahu pasti tidak boleh. Nah, kemudian hindari dan kenali faktor risiko sesuai anjuran dokter. Contohnya, kalau ada darah tinggi, ya rutin kontrol. Kalau ada tekanan, kalau ada gula darah, ya kita pertahankan gula darah itu tetap normal, yaitu dengan cara kontrol yang rutin. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah menjaga pola makan. Contohnya apa? Sudah mengurangi makanan yang berlemak, mengurangi makan garam berlebihan. Terus makannya apa, Dok? Makan makanan yang rendah lemak. Nah, contohnya kalau makan dada ayam atau paha atau apa, itu kulitnya dibuang. Nah, kemudian makan yang protein, makan yang mengandung vitamin, serat, dan biji-bijian. Nah, semua nutrisi ini diharapkan berasal dari buah dan sayur. Itu lebih bagus. Ya. Nah, itu teman-teman. Terus saya mau menambahkan ini. Kenapa orang itu bisa terjadi satu penyakit? Karena kita hidup di abad 21. Ini yang harus teman-teman tahu. Karena ini tidak bisa kita hindari. Kita tidak bisa menyangkal. Apapun yang teman-teman ngomong, oh saya bisa dok menghindari. Tidak akan bisa. Apa itu? Yang disebut dengan radikal bebas atau oksigen aktif. Nah, radikal bebas itu apa? Oksigen aktif. Contoh yang kita gampang melihat ya. Kalau di dalam tubuh kita susah lihat kecuali ada pemeriksaan atau sudah terjadi penyakit baru kita tahu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa lihat contohnya apel. Apel kita kupas taruh di meja. Setengah jam aja warnanya pasti akan berubah jadi coklat. Nah, itulah yang namanya suatu reaksi oksidasi, yaitu adanya oksigen aktif atau radikal bebas. Ya, contoh lain apa lagi? Kita tahu bahwa ada mur atau baut ya. Kita coba taruh di luar terus-terusan kena hujan, kena angin. Apa yang terjadi? Karatan.
Nah, karatan itulah yang terjadi di dalam tubuh kita. Karatan itulah yang disebut radikal bebas di dalam tubuh kita. Nah, sekarang karatan apa? Karatan itu disebabkan oleh apa kalau di dalam tubuh manusia? Ternyata karatan itu kalau di dalam tubuh manusia itu bisa terjadi karena akibat daripada stres. Nah, itu dari awal tadi waktu saya mau masuk saya bilang saya satu frekuensi dengan Ibu Lina ya. Ibu Lina bilang hati gembira adalah obat. Ya, semangat yang patah keringan tulang, itu betul. Kenapa? Karena kalau kita stres, maka radikal bebas itu banyak sekali di dalam tubuh kita dan merusak sel-sel kita. Tadi kita ingat ya bahwa penyakit apapun itu adalah selnya yang dirusak. Kenapa selnya? Karena manusia adalah basicnya sel. Tergantung sel mana yang dirusak. Kalau sel di otak, ya terjadilah stroke. Kalau selnya di pankreas terjadilah diabetes itu ya. Kemudian apa? Asap rokok, kemudian polusi. Kita hidup yang ada di Jakarta, jangan ditanya polusinya ya. Tanya itu Pak Weni yang tiap hari menyetir ya. Jadi eh, pasti polusi di Jakarta itu sudah tinggi. Bahkan Betul. sore hari ya, jam 4 gitu kita lihat, "Wih, kok Jakarta berawan gitu." Ternyata bukan, itu polusi ya, asap daripada pabrik atau asap kendaraan. Kemudian obat-obatan, semua obat-obatan. Makanya saya selalu mengatakan, ya hindari obat. Tapi kalau orang itu udah sakit sudah nggak bisa menghindari obat. Nah, bagaimana carilah penetralisirnya. Supaya karena obat ini pasti ada efek sampingnya karena dia kimia. Obat itu bagus di satu tempat, contoh Panadol. Panadol bagus untuk sakit kepala, tapi belum tentu untuk organ-organ yang lain. Apalagi kita continue terus-menerus meminumnya. Kemudian yang bakteri, virus itu juga tidak bisa kita hindari karena lingkungan kita sudah kotor. Ya, kalau alkohol mungkin kita bisa hindari, radiasi tergantung dari tempat kita kerja, kemudian sinar matahari masih bisa kita hindari. Nah, yang tidak bisa kita hindari lagi, apalagi anak-anak kita, adalah food addictive. Apa namanya? Maksudnya dok, makanan yang mengandung MSG, pengawet, pewarna, ya, makanan yang mengandung gula-gula, maksudnya tepung-tepung tinggi, manis-manis, semuanya itu masuk di sini. Nah, kemudian yang terakhir, yang paling tidak bisa kita hindari selain makanan, selain stres adalah gelombang elektromagnetik. Apa dok maksudnya? WiFi, HP, laptop, ya, terus komputer, semua itu ada gelombangnya. Nah, inilah yang menyebabkan penyakit di dalam tubuh kita. Teman-teman mungkin kita bisa ngomong, dok, aku nggak pernah keluar rumah, rumahku tak kasih kaca semua, ya nggak ada debu, nggak ada ini. Oke, tapi ada wifi-nya, ada. Tiap hari pegang HP, iya sama aja, ya. Jadi kita sudah nggak bisa menghindari teman-teman. Nah, kalau kita sudah mengkonsumsi ini bertahun-tahun ya, bertahun-tahun tapi tidak ada yang menetralisir, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah penyakit-penyakit semua di dalam organ tubuh kita. Bisa penyakit kardiovaskuler atau penyakit jantung, apapun itu bentuknya, ya entah stroke, entah penyakit jantung yang MCI, teman-teman sering tahu ya, mati mendadak gitu.